Selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Penglihatan Pengadilan. Mari berdoa. Bapa di surga, bersamalah dengan kami di saat kami merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan diambil dari Daniel pasal 7 ayat 9. Firman Tuhan berkata, "Lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar." Dalam penglihatan ini, Allah yang Maha Kudus itu sedang dalam persidangan di dunia ini. Saat mempertimbangkan dan pemeriksaan sudah sampai. Sudah saatnya Ia akan meneliti buku-buku catatan tersebut. Dari dalam laut muncullah 4 binatang untuk merebut kedaulatan. Binatang yang keempat menantang Allah. Waktu berjalan terus. Suara tersebut memaki dan menghujat. Ia khususnya menyerang umat Allah, Tauratnya dan sifat Allah. Siapakah yang akan memberi jawaban bagi Allah? Kemudian Allah mengambil inisiatif. Ia menegakkan tahtanya. Ia memanggil segenap pasukan surga. Dibukakannyalah buku-buku. Para penguasa kejahatan yang murtad itu ditimpa murka Allah. Pengadilan menjatuhkan hukuman kebinasaan atas mereka. Siapakah yang akan memerintah dunia Allah? Siapakah yang wajib mereka taati? Pada saat pengadilan memisahkan si murtad itu untuk dihukum, umat Tuhan pun diperiksa. Benarkah si tanduk kecil itu? Berkuasakah dia untuk membinasakan umat Allah itu? Anak manusia tampil di depan pakaian putih Allah yang mutlak kudus. Allah menyerahkan kerajaan dan kekuasaan kepada wali manusia. Ia memberikan kekudusan dan kesuciannya yang dibeli dengan sengsara dan hidupnya yang tanpa dosa itu. Yang lanjut usianya itu menyambut dia serta menyerahkan kepadanya hak untuk membentuk suatu pemerintahan yang terdiri dari orang-orang yang dikuduskan atau orang-orang kudus. Dalam pengadilan itu, kekudusan Allah seirama dengan kekudusan Kristus. Allah yang kudus itu dapat memerintah atas nama umat Sang Anak karena mereka adalah warga kerajaan Anak Manusia. Bagi mereka itu terdengarlah pernyataan persidangan, biarlah orang kudus bertambah kudus. Saudara, apabila kita menyerahkan hidup kita yang najis dan hancur itu kepada Yesus, Ia menerima kita. Ia menjadikan kita warga negara kerajaannya serta mengenakan kepada kita pakaian putih kekudusannya. Kuasanya menyucikan hidup kita sehingga menjadi suci. Demikianlah Allah mempersiapkan umatnya untuk kerajaan surga itu. Mereka yang paling rapat dengan Yesus akan jelas melihat ketidakberdayaannya dan kejahatan manusiawinya. Sehingga satu-satunya yang dapat diharapkan ialah khasiat pengorbanan juru selamat yang tersalib dan yang bangkit itu. Dikutip dari buku The Great Controversy, halaman 471. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman-Mu. Memberikan pengharapan kepada kami ketika kami menggunakan jubah putih kekudusan yang Engkau berikan kepada kami. Kami dapat mengalahkan kuasa kejahatan. Bila mana nubuatan, penglihatan, pengadilan itu terbentang, kami diberikan kesanggupan, kemampuan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, lebih suci di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau baik dengan memberikan kepada kami Roh Kudus, sehingga kami boleh hidup lebih baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.